Beberapa waktu lalu, gue mendatangi kantor Dishub ya. Kenapa gue mendatangi kantor Dishub? Karena gue tuh resah dengan, pungli ya kan, parkir liar yang kayak kok makin ke sini makin banyak gitu ya, makin masif banget ya kan, bahkan di ATM lah, rumah ibadah. Ini udah gak masuk akal gitu loh untuk, sesuatu yang diparkirin gitu kan. Maka dari itu gue tuh mendatangi Dishub, kayak ini tuh sebetulnya tanggung jawab siapa ya kan, bisa-bisanya kok pungli itu banyak, si parkir liar itu banyak, kok bisa ya kan ada pembiaran gitu loh. Padahal kan yang punya usaha tuh udah bayar retribusi, udah bayar pajak, kok bisa ya kan. Makanya gue mendatangi Dishub. Ini teh kantor di Sub Bandung, Pak. Ya, Ada mau ke yang bagian yang ngurus parkir ada nggak ya? mau parkir, mau apa? Mau apa atau gimana? Mau laporan sih soalnya saya tadi udah WA ke nomor yang ada di Sub itu, tapi Nah, seminggu teh nggak dijawab. terus. Hanya kesini langsung. Jadi maksudnya teh mau penyakit atau mau bertanya-tanya persyaratan atau gimana? Nggak mau laporan soal masalah parkir, Pak. Oh, masalah parkir. Oh, masalah parkir biasanya mah harus ke PT nya. Parkir masalah parkir ini atau perparkiran yang mana? Enggak di Bandung di kota. Oh, Bang. Heeh. Harus ke Babatan, perparkiran. Kalau perparkiran kantornya di Babatan. Babat. Soalnya teh saya searching teh kantor di Sub keluar nanti di Gede Bage wae. Iya, ini kantornya di sini. Cuman kalau di sana Babatan, jadi ngantornya di sana di Babatan perparkiran sama Oh. PKB, PKB apa? PKD, PKD. Nah, di sana lu panjang. Jadi di sini Oh. mah, jadi beda-beda bidang lah. Oh, Babatan teh di lebih panjang. Iya. Oh. Nah, ini kan bidang perparkiran di Babatan. Oh, Jadi siap. ada yang keluhan mau pengaduan di sana, kalau di sini kan ada orangnya. Oh, Jadi gitu. kata di sana di Babatan. Siap. Nah, kalau masalah perparkiran, Nah, kalau ibaratnya masalah ujikir, kemudian bisa di sini. Oke, siapa tuh? Ya, Nuhun pisan, Bapak. Yuk. Ya, setelah gue mendatangi yang di Gede Bage ya kan, karena di Maps tuh kalau kalian tulis kantor Dishub Bandung tuh keluar yang Gede Bage ya kan, yang salah satu yang gede gitu ya. Ternyata nggak bisa di sana karena di sana tuh cuman buat pengujian kendaraan. Akhirnya diarahkan untuk ke Lewi Panjang. Akhirnya gue pun bergerak menuju Lewi Panjang. Oke guys, kita udah sampai di Dishub karena banyak kendaraannya. Kayaknya memang benar di sini. Kita akan coba masuk. Soalnya ini tidak terlihat seperti yang rame gitu. Kita akan bertanya dulu ya. Iya. Mau tanya-tanya soal parkir, Pak? Mau laporan soal parkir? Oke guys, ternyata nggak bisa di sini, nggak bisa di yang lebih panjang. Kita disuruh ke UPT Perparkiran yang ada di Jalan Babatan. Kita akan langsung ke sana aja tanpa membuang waktu, dan hari ini panas sekali ya kan. Tapi gak apa-apa, let's go. Nah, di Lewi Panjang pun tidak bisa ternyata karena mereka tuh hanya sebatas kantor apa gitu ya, dan akhirnya diarahin lagi ke dinas perparkiran yang ada di jalan apa tuh yang belakang Pasar Baru. Akhirnya gue ke sana. Oke guys, kita udah di Jalan Babatan. Itu belakangnya Pasar Baru.
Bandung ya kan. Kita lagi nungguin, kita di luar, di luar buat nungguin. Tadi agak bingung buat nyari gedungnya karena nggak ada tulisan sama sekali. Nih ya, itu nggak ada tulisan kayak unit pelaksana parkir gitu ya. Ini kan puskesmas, no. Nah ini tuh nggak ada tulisan tuh, dia clean tuh, nggak ada tulisan apa apa, depannya juga nggak ada. Pinggir kantor kecamatan atau kelurahan ya, itu udah buka lagi ya kan. Nah di sini ada tulisan kantor BPP, tapi kita nggak ngerti kantor BPP itu apa, karena yang ada di Google kan UPT parkir. Nah, setelah itu kamera tuh aktif cukup lama, tapi orangnya belum datang juga karena mungkin gue yang nggak janjian gitu ya. Gue datangnya dadakan, ya kan. Akhirnya gue matiin tuh kamera ya kan. Nah, ketika gue matiin kamera, tiba-tiba orangnya nyamperin keluar ya kan. Gue kira bakal disuruh masuk gitu ya. Ada orang di sub perparkiran ini nyamperin keluar, terus dia bilang kayak mau apa ya kan. Gue bilang lah, saya pengen lapor bu terkait yang pungli parkir gitu karena kayak udah banyak banget kok tapi gak ada penindakan gitu ya. Terus si ibunya bilang kayak ini sebenarnya bukan tanggung jawab saya karena kayak orang yang intinya yang bertanggung jawab sama relation ke masyarakatnya lagi nggak ada gitu loh. Tapi dia baik hati, dia masih menjelaskan gitu. Oke guys, jadi kita udah ngobrol karena didatanginnya tadi dadakan, nggak sempat merekam karena ya tidak sempat izin juga untuk merekam, jadi tidak ada rekamannya. Jadi nggak bisa untuk menindak parkir liar di sub perparkiran ya, UPT perparkiran ini nggak bisa untuk menindak parkir liar gitu ya. Yang bisa tuh polisi lalu lintas sama dalop dari di sub sama TNI dan lain-lain yang punya kewenangan di situ. Kalau di sub dia nggak punya kewenangan, dia kewenangannya cuman di parkir liar, di parkir resmi dia aja gitu ya. Kalau misalkan ada yang bandel-bandel parkir resmi dia baru dia bisa, tapi kalau misalkan parkir liar itu bukan kewenangannya dia. Jadi kita akan ke kantor polisi, nanti gue akan cari-cari dulu informasi apakah kita akan koordinasi dulu secara online. Kalau misalkan secara online gak bisa, nanti kita akan datengin ke kantor kayak gitu. Oh jadi gini kata dia, jadi kalau buat pungli itu bukan maksudnya ke disub ya kan, karena disub itu hanya bisa menindak apabila tukang parkir resmi mereka yang bertingkah ya kan. Jadi disub itu baru bisa bertindak kalau misalkan jukir resmi mereka yang bertingkah, misalkan kayak harga tiket 4.000 tiba-tiba dinaikin jadi 8.000 10.000 baru disub bisa bertindak kalau itu tukang parkirnya resmi dari disub ya kan. Yang jadi masalah adalah kayaknya sekitar 50% lebih jukir yang ada di Bandung itu adalah liar ya kan. Jadi si ibunya ini bilang kalau dari disub itu tidak bisa melakukan penindakan, yang bisa melakukan penindakan itu adalah divisi dalopnya disub sama aparat kepolisian karena pungli itu maksudnya udah tindak pidana jadi bukan ranah perparkiran lagi. Dia juga menjelaskan kalau misalkan jukir resmi dari disub ini setiap tahun itu dikasih edukasi ya kan, ada edukasinya dan mereka biasanya edukasi itu di hotel katanya ya, buat mengedukasi si jukir ini. Jadi ada SOP-nya parkir itu seperti apa dan lain-lain gitu ya. Terus gue juga nanya kayak di Subdi gimana sih caranya menentukan kayak setoran parkir tempat ini berapa. Jadi di Disub ini katanya ada yang namanya uji petik ya kan. Uji petik ini jadi seharian, jadi ada petugas dari Disub gitu ya, kayak seharian. Nggak seharian deh, seminggu deh kalau nggak salah. Selama seminggu tuh dipantau berapa banyak yang parkir mobil, motor dan lain-lain. Jadi nanti dirata-ratain. Nah, nanti tukang parkirnya harus setor segitu deh ke Disub ya. Kalau misalkan dinilai udah mulai rame atau mulai sepi lagi, akan ada uji petik lagi. Biar si setoran jukir resmi mereka ini nggak berat, jadi menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu ya. Kalau misalkan lagi rame, terkadang katanya jukir tuh nggak mau uji petik kalau memang tempatnya itu sangat ramai sekali. Terkadang jukir tuh nggak mau uji petik, jadi mereka kayak lebih memilih kayak ya udah naik mau berapa gitu loh, daripada diuji petik kan jadi ribet lah buat si jukirnya gitu ya. Nah lanjut, gue tuh nge-follow up ke polisi ya kan.
gue mau ngontak kepolisian. Sebenarnya gini ya, gue tuh sebenarnya ke Dishub juga tuh mau via online gitu ya, via telepon, chat ataupun apapun itu ya kan. Tapi dari website resmi Dishub Kota Bandung, gue coba chat, itu tidak ada jawaban selama 2 minggu ya kan. Makanya gue memutuskan untuk mendatangi langsung. Gue tuh pun menanyakan ketika gue ke UPT perparkiran tuh kok yang di website resmi nomornya nggak aktif. Dan dengan ringannya mereka bilang kayak, oh iya itu belum diganti yang di websitenya, nomornya itu yang lama, sekarang udah ganti pakai yang baru. Ibu mohon maaf ya ini mah ya kan, kalau misalkan ibu mau ganti nomor, siapin dulu nomor barunya, ganti yang di website. Jangan dibiarin nomor lama bertengger di website kalian gitu loh. Jadi masyarakat tuh bingung ya kan. Itu kan aneh ya dengan pemerintah. Gue tag ulang lagi videonya guys, karena video tadi aduh ya kan, ternyata kalau nggak pakai mic tuh lagi kondisi hujan kayak gitu nggak terlalu kedengar, dan terus si audionya masuk ke sistem hiburan mobil karena gue konekin Apple Play ya kan, dia tiba-tiba ternyata otomatis masuk ke media mobil. Ya udahlah, intinya kita tag video ulang lagi yang tadi itu yang mulai suaranya nggak jelas tuh yang pas setelah udah ngebahas nomor. Ya, intinya instansi-instansi di pemerintahan ya, kalau misalkan lu mengganti kontak resmi di website lu, ganti dulu yang di website baru lu ganti kontaknya. Jangan lu ganti nomor yang di website masih nomor lama, goblok ya kan, ya, masyarakat bingung lah. Ya intinya perparkiran liar ini jujur membingungkan buat gue ya. Mungkin nanti kalau misalkan gue punya waktu luang, gue akan ngedatengin lagi gitu ya ke bagian humas dari polisi atau mungkin dari disubnya juga boleh deh ya. Kayak untuk memperjelas kayak ini itu tanggung jawab siapa sih? Pungli bisa merebak di mana-mana tuh siapa sih yang sebetulnya bertanggung jawab terhadap perpunglian ini ya kan? Karena kita sebagai masyarakat juga bingung. Terus menurut gue ya, ini opini pribadi gue ya kan. Untuk saat ini, karena pemerintah kita tidak bisa menyelesaikan masalah pungli, kan banyak di minimarket itu sudah memasang plang gratis parkir ya kan. Ada yang gede banget, ada yang biasa aja tapi tetap ada ya kan. Karena memang pada regulasinya mereka itu sudah membayar retribusi parkir dan juga pajak kepada pemerintah. Tapi pemerintah tidak bisa hadir untuk melindungi mereka pada saat mereka sedang melakukan usaha gitu ya. Ya intinya kebanyakan tempat yang mempunyai space ya kan, kayak misal ya intinya ada space gitu ya di depan area usaha dia, biasanya itu milik dari minimarket ya kan, dan itu biasanya sudah dibayar retribusi parkirnya, kecuali tempat-tempat yang tidak punya space parkir sama sekali, kayak dia langsung pinggir jalan dan depannya langsung bahu jalan gitu ya. Nah itu biasanya memang harus ngikut ke parkir resmi pemerintah yang ada di pinggiran jalan, yang biasanya udah dari kotak-kotak gitu ya. Nah intinya apa sih yang bisa kita lakukan untuk saat ini untuk membasmi perpunglian yang tidak bisa dibasmi oleh pemerintah? Sebagai masyarakat kita bisa dengan tidak mengindahkan orang-orang yang meminta pungutan di area yang sudah jelas ada gratis parkirnya nih. Makanya ya, buat kalian yang punya minimarket, punya resto, apapun itu, tulisin di depannya gratis parkir segede-gede mungkin ya. Nah, jadi kalau udah ada gratis parkir itu, kalau bisa sih tulisin juga di bawahnya kayak perda, nomor, bla 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 ya kan. Nah, jadi kan ada kekuatan hukumnya di situ. Jadi orang itu kalau misalkan mau nggak bayar parkir, terus siang jaganya marah, kan tinggal tunjukin itu kan gratis parkir, gak bapak gak baca, bapak ngapain di sini, kan bisa kayak gitu. Tapi kalau tempat-tempat yang nggak ada, nggak berani untuk pasang banner gratis parkir ya kan, ya sebagai masyarakat jangan datang ke tempat itu ya, karena dia tidak bisa menegakkan apa yang memang sudah menjadi hak bagi konsumen dia gitu. Jadi kita harus seberani itu sebagai masyarakat untuk memberantas pungli ya kan. Kalau ada yang bilang kayak bang lu kejam kayak cuman 5.000 doang, 2.000, 3.000 dan lain-lain.
bukan kayak gitu. Tapi ini bukan haknya mereka untuk memungut. Ya, itu udah ada aturannya. Gue sih tidak pernah masalah selama ini parkir di tengah kota 4.000 sejam dan lain-lain. Gue tidak pernah bermasalah dengan bayar parkir 37.000, 50.000 dan lain-lain. Selama itu resmi, catat ya sama kalian. Selama itu resmi, gue tuh tidak pernah mempermasalahkan biaya parkirnya, karena itu jelas akan masuk ke negara juga gitu kan. Tapi kalau yang perpunglian kayak gitu, mereka tuh gak pakai modal ya kan. Kadang juga mereka tuh mematikan UMKM yang ada di sekitaran situ. Ya lu bayangin aja deh gini ya, misal es teh itu harganya yang kecil 3.000 ya kan, yang gede 5.000. Anggaplah lu membeli es teh yang 3.000 gitu ya, menggunakan mobil karena mungkin kebetulan lu tuh lagi lewat dan pengen es teh ya kan. Lu melipir, lu beli es teh 3.000, lu bayar parkir katakan dengan paling rendah-rendahnya ini bayar parkir mobil ya, biasanya sih 5.000 kan. 3.000 juga. 3.000 bagi tukang parkir itu sudah pendapatan bersih ya kan. 3.000 bagi tukang es teh itu bukan pendapatan bersih. Berapa sih pendapatan bersih dari tukang es teh? Dia tuh harus sewa lapak ya, beli bahan baku. Ya intinya dia tuh harus sewa lapak, beli bahan baku. Berapa keuntungan dia dari 3.000 ini bandingin sama tukang parkir? Maksudnya kayak lu kalau mau jadi orang berkeadilan ya, ini tuh nggak adil. Ada orang yang enak tanpa modal, tanpa apa, modal fluid, modal diam. Tadi nih, ini barusan tadi banget. Ini seriusan guys, ini nggak bohong ya. Tadi gue sebelum gue kesini, ada tukang parkir di minimarket. Dia lagi main game ya kan, dia lagi main game. Dia lagi main Mobile Legend nih, karena kelihatan kan kalau dari arah belakang jalan tuh. Sambil mulut ngegigit fluid, dia sambil main Mobile Legend. Terus ada mobil lagi keluar parkir, kayak dia cuman prit, matanya ke HP. Tapi dia diem di tengah jalan. Lu bayangin itu semembahayakan apa bagi orang lain dan juga bagi si tolol ini. Cuman gue sih tidak memperdulikan si tolol ininya ya, dia mau ketabrak juga urusan dia. Cuman kan repot urusan orang lain ya kalau dia ketabrak. Males gitu ngurusinnya tuh. Terus dikasih 5.000. Lu bayangin ya, kerjaan di dunia ini yang di mana negara yang orang modal diem sambil main game tuh prit dapat duit. Di mana? Cuman di negara kita doang ya kan. Dan itu dibiarkan. Makanya gue mengajak kepada kalian ya, yang punya minimarket silakan pasang banner gratis parkir segede mungkin, dan kita masyarakat, nah jangan mau bayar pungli ya, jangan mau bayar pungli karena semua yang punya usaha dan punya lahan parkir itu mereka sudah bayar retribusi guys ya. Jadi jangan mau bayar pungli. Mari kita tuntaskan perpunglian ini karena ini tuh lahan basah yang memang dimanfaatkan oleh banyak sekali oknum tidak bertanggung jawab, dan pemerintah juga diam. Makanya kita sebagai masyarakat harus bergerak sepertinya karena memang sudah merebak di mana-mana. Dulu tuh kalau mungkin yang diparkirin cuman resto, minimarket, sekarang tuh udah tidak masuk akal ya kan. Beberapa tahun kebelakangan ini sudah tidak mulai masuk akal. Tempat ibadah diparkirin, ATM yang nggak logis loh. ATM orang ke situ cuman kayak 2 menit, paling lama 5 menit di ATM lu parkirin, kayak wow ya kan. 2 menit ke ATM goceng bos ya kan. Kayak lu parkir di mall aja 3.000 anjing sejam, paling mahal 4.000 ya kan. Dia 2 menit dia goceng ya kan. Kalau lu ke mall tuh masih ada grace time, masih ada gratis parkir. Di situ nggak ada, 2 menit lu kena parkir ya kan. Ya udah guys, segitu aja videonya. Makasih udah nonton sampai detik ini. Gimana pendapat kalian tentang perparkiran ini yang sangat-sangat sembraut sekali di Indonesia ini ya? Semoga sih bisa beres dalam tahun 2 tahun ke depan kalau masyarakatnya bergerak ya kan. Mudah-mudahan pemerintah juga tergerak gitu ya. Makasih udah nonton sekali lagi. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka video ini, dan subscribe kalau kalian belum subscribe, biar akun gue semakin berkembang, bisa bikin banyak konten lagi yang bisa menjadi hiburan kalian, referensi kalian dan lain-lain. See you on the next video guys.